Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 tingkat sekolah dasar atau MI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran dengan pokok materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Adapun standar kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Selanjutnya, 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa dalam materi ini diantaranya ada 5. Pertama, menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. Kedua, menjelaskan hubungan antara struktur batang tumbuhan dengan fungsinya. 3. Menjelaskan hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Keempat, menjelaskan hubungan antara bunga dengan fungsinya. 5. Menjelaskan hubungan antara buah dan biji dengan fungsinya. Baiklah, kita akan mulai membahasnya. Bagian-bagian tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar sebuah tumbuhan. Tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup. Mengapa? Karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian itu antara lain adalah akar, batang, daun, buah dan biji, dan bunga. Mari kita bahas bagian dan fungsi tumbuhan satu persatu dimulai dari akar. Perhatikan gambar di samping kiri. Garis coklat menandakan letak atau bagian akar. Beginilah gambar akar. Pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan yang baru dicabut dari tanah? Jika pernah, kamu akan melihat bahwa ada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan ada bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Nah, bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah adalah akar. Akar membuat tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Jadi, akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanya terbawa air ketika turun hujan. Nah, ini penjelasannya, bahwa bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah, oleh karena itu umumnya akar berada di dalam tanah. Berikutnya adalah fungsi akar.
Fungsi akar yang pertama untuk menyerap air dan zat hara. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun ada beberapa tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dalam air dan mineral, tetapi juga berfungsi yang berikutnya adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Berikutnya, fungsi akar adalah untuk sebagai alat pernapasan. Maksudnya adalah akar tumbuhan berfungsi membantu penyerapan oksigen di udara. Contohnya seperti tumbuhan bakau. Dan terakhir adalah fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan misalnya seperti tumbuhan umbi-umbian. Amati bagian berikut ini. Berdasarkan bentuknya terdapat dua jenis akar, yaitu pertama, ada akar tunggang yang bentuknya seperti ini. Yang kedua ada akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua, misalnya seperti mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Atau lebih jelasnya, akar tunggang ini sendiri adalah akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan akar utama dan akar cabang sangat nyata, sehingga kita bisa membedakan antara kedua bentuk akar tersebut. Berikutnya akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut kecil-kecil, ukurannya itu relatif kecil. Tumbuhan di pangkal batang dan besarnya hampir sama, tidak ada perbedaan antara yang besar ataupun yang kecil. Dan tumbuhan yang berakar serabut ini biasanya adalah tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Contohnya misalnya padi, jagung, dan kelapa. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagian batang. Perhatikan gambar di samping kiri. Garis coklat menandakan letak atau bagian akar. Inilah penjelasan tentang batang. Lihatlah bentuk batang di sebelah kanan. Penjelasan batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang memiliki buku dan ruas, pada setiap buku itu melekat sehelai daun atau lebih. Selanjutnya, warna batang muda adalah hijau muda, dan yang warnanya batang tua warnanya adalah kecoklat-coklatan. Fungsi batang sendiri terdiri dari 4. Pertama, sebagai penopang. Maksudnya adalah fungsi ini menjadikan batang sebagai penjaga agar tumbuh tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, khususnya matahari. Batang tumbuh makin tinggi dan panjang. Hal ini menyebabkan daun yang tumbuh pada batang makin mudah mendapat cahaya. Yang kedua, batang sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi yang ketiga yaitu batang sebagai penyimpan cadangan makanan atau makan cadangan. Di sini maksudnya adalah makanan di sini bisa berwujud air, contohnya seperti tumbuhan tebu dan kaktus. Yang keempat,
Batang sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif baik secara alami maupun buatan menggunakan batang. Bagian ketiga yang akan kita bahas adalah daun. Perhatikan gambar di samping kiri. Lihat garis coklat yang menandakan bahwa itu adalah letak daun. Beginilah bentuk daun. Daun itu memiliki atau banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi ini adalah untuk berfotosintesis. Makanya daun memiliki banyak zat hijau daun atau klorofil. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Sehingga bila kita amati pada bagian berikut ini, daun memiliki 4 jenis bentuk daun berdasarkan susunan tulang daun. Lihatlah gambar. Gambar pertama adalah tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini bentuknya tersusun rapi dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Jenis yang kedua adalah tulang daun penjari. Lihatlah gambar di atas. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah bentuk daun ini tampak jelas ada satu tulang daun besar dan bentuk daunnya pun berbentuk seperti jari-jari. Jenis yang ketiga adalah tulang daun sejajar. Bentuknya seperti garis-garis sejajar dari pangkal hingga ujung daun dan bentuknya itu relatif panjang. Jenis daun keempat adalah tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung ini bentuknya seperti yang kita lihat, garisnya melengkung. Itu contohnya seperti daun sirih. Bagian yang keempat yang akan kita bahas adalah tentang bunga. Lihatlah gambar di samping kiri. Ada garis warna coklat yang menandakan bahwa itu letak bunga. Beginilah bentuknya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagaimanakah bunga berperan sebagai alat perkembangbiakan? Maka kita bisa mendapat atau mengamati bagian-bagian yang ada di dalam bunga. Apa yang terdapat di dalam bagian bunga? Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah gambar bunga dan akan kita jelaskan satu persatu bagian bunga. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Ada beberapa yang akan kita jelaskan di sini. Pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam sehingga disebut perhiasan bunga. Kita perhatikan gambar berikut, itu contohnya seperti warna ungu. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat kupu-kupu atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan. Yang keempat yang akan kita bahas adalah putik. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Kita perhatikan di sini ada kepala putik,
dan ada tangkai putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada bagian kepala putik, maka terjadi proses penyerbukan. Proses penyerbukan merupakan awal dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari dihasilkan serbuk sari. Serbuk sari bersifat ringan dan mudah terbang tertiup angin. Selain itu, serbuk sari dapat menempel pada kaki, kepala, dan tubuh kupu-kupu atau serangga yang hinggap. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagian yang terakhir, buah dan biji. Perhatikan lagi gambar di samping kiri. Ada garis warna coklat yang menandakan bahwa itu letak buah. Beginilah contoh bentuknya. Kamu tentunya sangat suka makan buah-buahan, bukan? Apakah sebenarnya buah itu? Sebenarnya buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Kita perhatikan buah-buah yang sering kita makan setiap harinya. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Itu salah satu contohnya. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini yang seperti kita jelaskan tadi, bahwa buah itu terdiri atas daging buah dan biji. Dan yang sering dimakan adalah daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Yang berikutnya akan menjadi bakal buahnya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah, perhatikan lagi gambar berikut ini dengan bagian-bagiannya. Kita ulangi dari bagian akar, batang, buah, daun, dan bunga. Kesimpulan apa yang akan kita ambil? Mulai dari akar hingga ke bunga, serta buah dan bijinya. Akar, perhatikan gambar paling atas, itulah contoh bentuk akar. Batang merupakan bagian tumbuhan. Daun, bunga, dan buah. Kesimpulan dari akar adalah fungsi akar merupakan bagian tumbuhan yang mampu menyerap air. Akar juga berfungsi menyerap mineral dan zat hara. Akar memperkuat tumbuhan atau memperkokoh tumbuhan di dalam tanah. Batang fungsinya yang utama adalah menyalurkan bahan makanan dari akar ke daun dan buah, serta menopang bagian tumbuh-tumbuhan. Daun yang paling utama berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sedangkan bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah dan biji, yang terutama biji, merupakan cikal bakal tumbuhan baru. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembahasan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.